warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi Pak Fandi. Pagi Mbak. Rizky. Ya, salam kenal ya Pak ya. Iya, siap. Bagaimana Pak kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak. Udah turun gajiannya soalnya. Alhamdulillah. Baik, saya izin memulai meeting online pada hari ini ya Pak ya. Ya. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Fandi, Bu Titin, Pak Rizky telah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini untuk kami mempresentasikan mengenai akurat ya Pak ya. Nah, perkenalkan saya Revatia, Sales Akurat. Bersama saya Pak Galuh, Pak Doni, dan selaku rekan saya dari divisi Sales. Dan ada juga Pak Ade, selaku trainer dari FAC Institute. Salam kenal Pak. Boleh disapa? Boleh. Salam kenal. Pagi Pak Fandi, pagi Bu Titin. Ya, sudah. Untuk saluran jaringan saya izin off cam ya Pak ya, Pak Rifan, Bu Titin, Pak Rizky. Ya. Untuk melanjutkan pembicaraan di WhatsApp kemarin dengan Pak Fandi mengenai kebutuhannya pertanyaan fungsi akurat ya Pak. Ada lagi Pak yang mau ditambah? Halo? Halo Pak Fandi? Iya, oh ya Mbak, ada pertanyaan sedikit nih Mbak. Perbedaannya akurat online dan desktop itu apa ya Mbak? Sebentar ya Pak ya, saya mulai. Pertama-tama saya ingin menjelaskan akurat secara umum ya Pak ya. 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 Apa Pak? Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Ade untuk mempresentasikan mengenai akurat. Silakan Pak Ade. Oke, baik. Terima kasih Mbak Reva. Sebelumnya selamat pagi Pak Fandi, Bu Titin. Perkenalkan kembali, saya Ade Maulana Saputra. Saya rekan Mbak Reva dari FAC Institute. Gitu ya Pak. Saya izin tanya, untuk jenis usahanya Untuk jenis usaha di Trigona Mitra Group ini manufacturing ya Pak. Manufacturing, kontraktor juga. Ya itu sih Pak Ade, sekiranya ya. Oke, terima kasih Pak Fandi. Nah, tadi kan Pak Fandi ingin tahu juga apa sih akurat online, apa sih akurat desktop gitu ya? Iya. Nah di sini saya izin share screen ya. Kalau untuk saat ini sudah menggunakan software kah Pak? Atau masih manual? Manual ya Pak. Kalau dulu pernah saya pakai tuh akurat desktop. Nah cuman penggunaannya nggak maksimal ya Pak Ade. Jadi saya cuman beberapa fitur tuh cuman satu yang saya pakai. Oh gitu. Itu iya. Jurnal pasti? Bukan? Ini purchasing ya. Oh purchasing aja. Pembelanjaannya, itu doang yang saya pakai. Oh gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak Fandi. Jadi gini, saya izin mempresentasikan dulu secara general perbedaan dari akurat desktop dengan akurat online. Perbedaan yang sangat signifikan itu seperti ini Pak. Kalau akurat online, secara akses dia fleksibel karena dia berbasis web based. Jadi dia bisa diakses dimanapun. Yes, itu yang akurat online. Dia berbasis web based, dia bisa diakses manapun, bahkan dia bisa via handphone Pak. Tidak perlu ada yang diinstal kalau yang akurat online. Nah ini gambaran yang lagi saya buka akurat online. Oke. Nah lalu kalau yang akurat desktop, dia kan minimal harus Windows, dia ada installernya,
dia harus satu jaringan ketika input. Betul ya Pak? Ya, Bapak pernah gunain ya? betul Pak, betul. Nah, gitu. Nah terus ya, kalau dari segi itu perbedaan yang sangat signifikan. Kalau dari segi fitur, kalau di Accurate Online itu ada namanya fitur approval, Smart Link e-banking, Smart Link e-text, Smart Link e-commerce, dan lain-lain. Atau bahasanya itu Accurate Online dia bisa terintegrasi dengan software lain, Pak. Kalau bahasa IT-nya itu dia Open API. Yes, nah ini adalah tampilan untuk Accurate Online itu sendiri. Itu perbedaan yang sangat signifikan. Accurate yang versi desktop, yang paling terbaru itu desktop adalah yang versi 5. Apa ya? Nah sekarang dia kalau dari diri saya beranggapan adalah pusat itu sekarang lagi ngembangin yang versi online-nya Pak. Dia hampir setiap minggu itu pasti akan ada update. Halo? Ya, update untuk yang online-nya saja ya Pak, desktopnya enggak ya? Iya, desktop itu belum. Tapi kita nggak bisa mengambil kesimpulan apakah desktop akan udah sampai versi 5 aja atau akan nanti versi 6-nya ada. Nah, kita nggak bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Berarti Tapi fokusnya memang betul fokusnya ke online. Kalau dari segi lapangan, kalau saya kan trainer nih Pak, banyak yang beralih dari desktop itu ke online. Gitu ya. Ya betul ya. Contohnya kami ya Pak. Karena kan kalau dari segi ya naik-naiknya itu pada saat kemarin yang COVID ya Pak. Ya, betul. Orang udah banyak yang WFH gitu ya. Nah bagaimana caranya dia bisa hybrid ya kerjanya. Nah maka beralihlah dia ke Accurate Online. Gitu. Secara fitur pun lebih lengkap di Accurate Online Pak. Cara fiturnya itu lebih lengkap di Accurate Online, lebih banyak fiturnya itu di Accurate Online. Kalau secara default Accurate Online seperti ini, banyak klien saya, Accurate itu bilangnya adalah software akuntansi. Tapi banyak juga user yang bilang, atau klien saya pribadi itu, Accurate ini adalah software bisnis. Karena dia mencakup untuk pembelian, dari PR, PO, sampai dengan bayar, seharusnya penjualan dari sales quotation, sales order, surat jalan gitu ya, sampai dengan penerimaan uang, pencatatan operasional, pencatatan aset, kontrol stok gitu ya, atau Bapak misalkan tadi manufaktur, nah, atau kontraktor itu bisa dicatat di Accurate selama itu adalah keuangan. Basicnya memang dia akuntansi. Gitu ya, Pak? Iya, baik Pak. Gitu. Mungkin kalau Bapak alumni desktop, oh tadi cuma pakai fitur purchase aja ya. Alumni desktop. Ini Pak, kalau Bapak lihat di sini tampilannya, ya dia lebih banyak ya. Dan dia lebih friendly. Ini secara fiturnya. Oh iya iya. Betul ya. Secara fiturnya lebih banyak. Nah terusnya ini secara tampilan dashboardnya pun juga sama. Secara otorisasi dia lebih lengkap. Secara approval dia bisa digital Pak. Jadi sekarang sistemnya approval itu nggak perlu tanda tangan basah. Tinggal kita setting siapa yang approve. Nanti dia tinggal cek inputannya, setuju atau tolak. Itu bisa dilakukan di Accurate Online. Oh berarti itu nanti ada kayak ini ya Pak ya, kita misalkan kayak di email kita kirim email gitu ya? Yes, jadi gini, sistem approval di Accurate itu dia harus dianggap sebagai user juga, ya, sebagai user. Nah lalu ketika sudah dianggap sebagai user, misalkan Pak Fandi, misalkan saya sebagai user nginput, Pak Fandi yang approve. Ketika saya input, itu secara jurnal atau secara transaksi belum terbentuk Pak. Secara jurnal belum terbentuk, secara transaksi itu tidak bisa namanya langsung ditarik ke step selanjutnya sebelum ada approve. Oh gitu. Gitu. Atau misalkan kayak input faktur pembelian. Sebelum di-approve, jurnal itu tidak akan terbentuk. Gitu. Nah, terusnya lagi, approve-nya itu nanti akan muncul di email Pak Fandi. Secara notifikasi aja.
Ade Maulana minta approve atas transaksi ini nomor sekian dengan nilai sekian. Itu di email. Tapi untuk approve-nya itu bisa via web, buka Accurate Online ya. Atau di Android by aplikasi namanya Accurate Lite. Oke, iya pernah lihat sih. Betul ya. Atau di iOS juga ada namanya Accurate Lite, dia khusus untuk approval juga. Itu hanya khusus approval aja Pak untuk. Kalau yang di iOS iya Pak, untuk saat ini dia khusus approval aja. Tapi kalau yang di Android dia bisa untuk bikin faktur pembelian, ya, faktur penjualan. Oke. Gitu. Ya. Nah, kalau secara transaksi sebenarnya kalau yang di desktop pakai purchase doang sayang. Betul Pak. Karena bisa betul bisa dimaksimalin banget ini software. Nah, dia secara report dia banyak, secara report dia bisa di custom tapi sekemampuan sistem. Secara desain cetakan pun juga bisa dimodifikasi tapi sekemampuan sistem. Contohnya seperti ini. Kalau semisalkan di fitur penerimaan ini kita terima modal 10M gitu ya. Misalkan dari Pak Fandi seperti ini. Ya. Nah, ini adalah desain voucher atau desain cetakan. Default dari Accurate, dia bisa dimodifikasi tapi sekemampuan sistem, Pak. Nah, kalau approval kita aktifkan, kalau misalkan approval kita aktifkan, ini jurnal nggak akan muncul. Nah, ini jurnal udah otomatis. Oh iya. Ya. Untuk approvalnya boleh diulangi Pak, seperti apa? Untuk approval jadi. Approvalnya gini nih, saya aktifkan dulu. Persetujuan. Nah, misalkan di sini, ini fitur-fitur yang bisa dipasang untuk approval dari penjualan, dari pembelian, persediaan, ya, misalkan tadi pembayaran dan seterusnya. Oke. Nah, nanti dia akan muncul satu fitur di sini petunjuk 7 transaksi. Nah, di sini nanti tinggal dipilih nih, Pak. Nah, dia harus dianggap sebagai user. Nanti ada usernya Pak Fandi, terusnya ada Bu Titin. Nah, nanti yang mau nge-proof siapa? Misalnya Pak Fandi, nanti di sini isi emailnya Pak Fandi. Setelah diisi, nah dia ada 3 syarat ketentuan. Apakah salah satu pengguna setuju, atau 2 pengguna setuju, atau semua pengguna harus setuju. Dalam artian, approval di Accurate Online ini bisa lebih dari 1 user, Pak. Oke, Pak. Approval bertingkat. Ya. Itu bisa dilakukan. Yes, kalau semua pengguna harus setuju, ya berarti ketika ada 3 user approval, 3-tiganya harus setuju, baru dia bisa lanjut. Jurnal terbentuk, laporan terbentuk. Tapi kalau ada yang nolak salah satunya, berarti dia harus ngulang lagi. Alasannya kenapa? Oke, ditanya ya. Berarti nanti Pak. Asal menjawab gitu ya. Betul. Nah, di sini pun juga ada settingan syarat minimal. Nah, biasanya kan dibutuhkan juga ya. Ya, 1 juta ke atas butuh approval, 1 juta ke bawah nggak perlu. Nah, itu bisa diisi. Ya, ini yang berkaitan dengan value. Gitu, itu approval di Accurate. Dan saya meyakini Accurate ini dia akan lebih terus berkembang, Pak. Iya. Bahkan saya sendiri trainer tuh kadang suka, ini fitur apa baru lagi aja gitu. Accurate itu tumbuh karena customer. Gitu. Antar ada masukan, Pak, tolong dong sampaikan ke develop, bisa nggak ini ada ini. Gitu. Nah, itu biasanya dari tim lapangan kita sampaikan. Apa jadi tekan dulu dari develop gitu. Iya. Kayak gitu, Pak. Enaknya Accurate. Nah, ini mah normal ya transaksi sebenarnya.
otomatis langsung banknya bertambah, modal saham pun bertambah. Dia pun juga Oh iya, sama izin kayak kasnya udah ini ya, langsung di ininya ya, neracanya ya ini ya. yes, betul. Report pun juga sama, bisa diekspor PDF atau Excel. Yes. Nah, sebenarnya nih, kalau saya bilang ini fitur operasional, Pak. Di desktop pun juga ada fitur ini. Iya, ada sebenarnya. Cuma saya belum sempet ngulik lebih dalam. Yes, betul. Kayak misalkan kalau penerimaan tadi kan terima modal, pendapatan lain-lain gitu ya, bunga deposit. Nah, tapi kalau pembayaran ini pun juga sama sebenarnya, pembayaran untuk operasional atau sehari-hari, listrik, gaji, gitu ya, itu bisa dilakukan di sini. Dan dia pun juga sama, akan otomatis langsung laporannya terbentuk. Misalkan di sini kita bayar listrik, gitu ya. Untuk ini ya, untuk approval kembali ya. Iya, boleh. Nah, itu nanti setelah disetujui, apakah itu nanti misalkan saya buat purchase request nih, order lah ya. Nah, itu kan setiap di bawah paling kanan biasanya itu ada tanda tangan ya. Iya. Nah, itu pas diklik atau sudah di approval itu otomatis muncul tanda tangannya atau si bapaknya ini yang approval harus tanda tangan dulu? Ya, dia sistemnya itu kita kayak nempelin JPEG, Pak. Jadi di desainnya, di desain cetakan, di formulir itu kita tempelin tanda tangan. Gitu. Nih gini, pesanan. Seperti ini, jadi kita tambahin image lah bahasa gitu. Nah, ini anggap misalkan tanda tangan. Nah, nanti tinggal kita taruh di sini. Ini kita simpan. Oh, jadi sudah ada tanda tangannya duluan gitu ya, Pak ya? Yes, betul. Jadi nanti ketika di approval, disetujui, dia langsung muncul. Oke. Tanda tangan, stempel, dan lain-lain. Ada gambaran ya, Pak ya? Iya, ada gambar itu kurang lebih ada di yang desktop. Betul. Oke, untuk purchasing, ya, bagian pembelian ya Pak ya? Itu kan apa? Oh ya, editnya itu yang tadi ya Pak ya? Kalau misalnya kita kan ada beda supplier nih Pak. Kadang term of payment-nya itu kan beda. Nah, itu apa kita harus edit dulu? Edit lagi? Atau sudah nanti kita tuliskan saja nama PT-nya itu sudah langsung ada? Term yang kita kalau udah dia, edit gitu. Betul. Kalau di Accurate sebenarnya untuk TOP per vendor itu bisa kita default, bisa kita ubah manual, Pak. Oh, oke. Nah, misalkan di sini saya bikin PT ABC. Nih, dia ada syarat pembayaran. Nah, ini kita mau set default berapa? 30. Ini saya simpan. Terusnya PT ini berapa? 20 apa 30 dari. Nah, ketika saya buat 2 vendor, nah, ketika saya tarik PO, dia akan otomatis untuk TOP-nya dia net 30. Lalu kalau misalkan ini saya ganti Jaya, dia akan default-nya ke COD. Oh iya. Ini tetap kita bisa ganti. Nah, kalau di online dia bisa set manual tanggal, Pak. Nggak usah pakai TOP dan lain-lain. Dia bisa penentuan untuk tanggal. Gitu. Banyak ya kalau vendor itu misalkan kita beli PO-nya net berapa ya, kita belum tahu, nanti pada saat di invoice baru dia ngasih tanggal jatuh tempo, tapi berupa tanggal. Nah, di Accurate kita nggak perlu lagi bikin net 3, misalkan temponya cuma 3 hari, kita bikin secara default atau master cuma net 7 sama net 14.
Nah, di online, pada saat difaktur, ini berlaku untuk penjualan sama pembelian ya Pak, sama. Ini Pak, dia langsung muncul tanggal. Mau tanggal berapa? Oh iya. Set manual. Oke. Nah, ini kan udah PO-nya ya Pak ya, PO-nya, PO terminnya ya. Mm-mm. Nah, setelah ada invoice masuk nih, kita kan ada tanggal payment dari si vendornya ya. Mm-mm. Itu nanti ada notifikasi nggak ya Pak ya? Oh nih vendor ini sudah harusnya dibayar di tanggal sekian. Itu kira-kira ada nggak notifikasinya Pak? Ada. Dia by dashboard di sini Pak, kegiatan mendatang. Iya. Ini kita bisa cek untuk saat ini dia baru sampai 3 bulan ke depan notifikasinya. Gitu. Kalau misalkan saya contohkan, misalkan bikin barangnya itu handphone. Oke Pak, siap. 1000. Nah mungkin untuk cara pengisian ini sih yang harus dibiasakan nih Pak. Ya harus klik sini, klik situ ya. Ya, bisa karena terbiasa sama terpaksa Pak. Ya itu dipaksa sih. Gitu. Oke, siap. Tapi yang desktop itu di perusahaan sekarang Pak? Apa perusahaan Pak di sebelum? Iya, masih perusahaan yang sekarang Pak. Versi 5 atau versi 4? 5 Deluxe ya. Oh, 5 Deluxe. 5 Deluxe. Ininya dipakai, modul projectnya dipakai. Belum ya, pembelian doang. Belum, iya pembelian doang. Makanya kan, sayang banget itu. Betul. Karena mumpung belum digunakan ke semua, lebih baik pindah ke online. Ya. Biar istilahnya ngomongnya seperti itu. Secara biaya lebih efektif akurat online daripada desktop. Ini tuh apa namanya Pak? Untuk per bulan ya Pak? Online ini ya? Yes, dia untuk pembelian awal itu 1 tahun pertama, wajib 1 tahun pertama. Itu user dia fleksibel, mau berapapun user. Nanti lebih jelasnya sama Mbak Reva deh untuk harga. Oke, siap. Bapak jadi nggak perlu mikirin server lagi. Harus juga dimanapun bisa dicek. Iya, saya tuh kesulitan di input ada ID gitu loh Pak. Oh ya, CSID. Ya, itu kadang nggak susah lah pokoknya ngaktifinnya. Nggak connect atau segala macam. Aduh. Desktop memang agak seru. Dan sempet agak kesulitan untuk hubungin sales ya waktu itu ya. Jadi saya print manual book tuh banyak, itu udah saya baca satu persatu. Yang buku sakti itu yang 400 halaman. Iya, 400 halaman. Oke Pak. Dan ini Pak mau switch ke ini ya, bagian invoice ya. Boleh. Penagihan. Nah, sempat dulu tuh di desktop ada pertanyaan, misalkan invoice termin. Nah, itu seperti invoice yang masuk kah ada notifikasi bahwa termin ini sudah bisa ditagihkan atau udah saatnya ditagihkan gitu? Sama persis. Sama Pak. Yes. Di situ juga kegiatan mendatang juga. Kelihatan, betul. Di sini dia kelihatan, atau mau lebih asik lagi dia di sini ada kalender Pak. Oh gitu ya. Yes. Ada jadwal pembayaran gaji, pembayaran beban. Oh iya. Ini kita bisa setting. Ini keren sih. Keren. Saya biasanya nginput ini suka kelewat nginput absensi. Iya, betul. Iya. Banyak ini kok compare-nya itu banyak kalau klien saya. Banyak yang gini Pak. Kenapa saya nggak kenal akurat dari dulu? Software yang lain mahal-mahal.
Saya Akurat pakai emang Excel ya. komplit. Yes, betul. Benar itu nggak Oh iya bohong. iya Pak. Oke baik baik. Oh. Gitu. Memang kalau Akurat itu dia software lama Pak dari tahun 98. Lama banget. Itu dari yang desktop. Dia 6 kali top brand software akuntansi terbaik Iya Indonesia. iya. Ya saya sempat lihat ininya sih, apa namanya penghargaannya sih ya di Betul, desktopnya itu kan kadang muncul ya. betul Pak. Hmm. Betul. Akurat itu lemahnya itu sebenarnya di iklan Pak. Oh di iklannya, makanya jarang ada Yes, yang tahu ya. belum tahu. Tapi sekarang udah mulai lari nih Akurat. Udah masuk ke kampus-kampus gitu. Hmm. Iklan udah hampir di mana-mana. Tapi kalau untuk di kayak VNB masih ini ya, untuk akurat ya. Kayak tempat kafe gitu. Ya, itu tetap bisa di kafe. Hmm. Tapi istilahnya kalau yang detail banget itu belum terlalu bisa. Oh, oke. Kan di Akurat dia bisa Pak. Ada POS-nya. Oh, Akurat Pos namanya. versinya banyak ya? Banyak. Oh. Sebenarnya cuma ada 4 online, Apos, Akurat Pos itu satu paket, desktop, habis itu sama Rene. Gitu. Oh, 4 itu aja produk Akurat. itu produknya Pak ya? Produk-produknya ya? Yes, betul. Oke, oke. Oh, berarti ini kita misalkan order yang online ini itu wajib 1 tahun ya Pak ya? Untuk Iya, yang pertama betul. kali ya? Yes, betul Pak Fandi. Gitu. Bu Titin? Sehat Bu Titin? Bu Titin? Udah lagi. Bu Titin? Ada pertanyaan Bu untuk invoice? Kan Ibu pegang invoicing. Untuk kesulitannya aja ditanya. Betul, laporan aging hutang, piutang, itu bisa kita tracking. Enaknya di Akurat itu secara report bisa di drill down, Bu. Nih, Pak Fandi sama Bu Titin, lupa saya satu lagi nih. Salah satu kelebihannya Akurat, untuk report dia bisa di drill down. Atau bahasa kita itu di tracking. Ini kayak begini, ini bang 10 juta dari 10 miliar dari mana? Modal 10 miliar dari mana? Ini bisa tinggal kita klik. Nih, kalau kursornya udah berubah, tinggal kita klik, dia akan langsung ke GL-nya. Gitu. Nah, dari GL, ini siapa yang input penerimaan? Tanggal 2 Juli, 10M. Ini tinggal kita klik aja. Dia langsung ke fiturnya. Kalau ditanya lagi, siapa yang input jam berapa? Jadi tinggal kita lihat namanya log aktivitas. Oh. Ade yang input tanggal 2 jam 10.11 detik. Mantap. Ini udah cukup sih ini. Jadi user nggak bisa ngeles lagi. Bukan saya, coba kita lihat. Gitu. Oke, coba. Oke, Pak Fandi sama Bu Titin, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin dari ya, Pak Dede, perkenalkan. Ya Pak. Dengan saya Rizky dari Tribuna juga. Saya mau tanya ini Pak, untuk setup datanya itu kita nanti dibantu ya Pak, setup data perusahaannya. Terus kemudian dibutuhin berapa lama itu agar bisa kita gunakan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kan tadi itu ada beberapa fungsi ya Pak, ada beberapa fitur. Nah itu beberapa fitur itu kita bisa pisahkan ya dengan beberapa PIC juga. Iya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, nah apabila nanti Akurat Online ini udah kita gunakan, backup datanya seperti apa? Apa bisa juga kita simpan manual datanya gitu? Apalagi sekarang kan, mohon maaf nih, ini banyak yang kena ransom ini kan, ya mungkin di Akurat sudah nyimpan, ya kita juga nyimpan gitu kan. Nah itu sih 3 pertanyaannya Pak.
Oke. Sebelumnya. Terima kasih Pak Rizky. Jadi gini, pertanyaan pertama itu adalah apakah ada yang bantu setup database, gitu ya? Nah kebetulan kalau Mbak Reva ini adalah dari divisi marketing Pak, software. Nah kalau saya itu adalah dari divisi trainer, accurate-nya. Kalau misalkan nanti Pak Fandi, Pak Rizky atau Bu Titin ingin menggunakan jasa implementator kita dari FAC Institute, ya itu bisa kita bantu. Gitu. Jadi nanti Mbak Reva akan menjajarkan istilahnya harga softwarenya sekian, harga trainingnya itu sekian, gitu ya. Nanti Mbak Reva akan melakukan itu. Nah terusnya, biasanya kalau untuk perusahaan baru untuk setup database sambil implementasi itu biasanya minimal di 3 hari Pak, 3 sampai 5 hari, gitu ya. Berapa lama itu juga tergantung banyaknya data nanti, gitu ya. Jadi 3 sampai 5 hari itu minimal untuk dibantu setup dan diajarkan implementasi. Untuk user itu tidak dibatasi. Untuk ketika training atau implementasi untuk user itu mau berapapun itu bebas Pak. Nah dari kita itu adalah dari FAC Institute itu adalah 1 hari 7 jam, 1 jam istirahat. Yes, Bapak bisa ngambil parsial harinya misalkan Senin, terusnya minggu besok lagi gitu, itu boleh. Tapi yang disarankan untuk awal lebih baik berurut ngambilnya. Gitu. Nah, terusnya apa lagi tadi? Lupa saya. Untuk ini Pak, masing-masing fitur kita bisa kita pisahkan PIC-nya. Ya, PIC yang berbeda di fitur yang berbeda gitu. Nah, ya. Nah, jadi otorisasi itu masuknya ke otorisasi, Pak. Jadi enaknya di Accurate Online gini, kalau misalkan nanti user dia hanya bagian purchasing aja. Nah, nanti modul yang lain itu akan hilang, Pak, di otorisasi dia. Gitu. Ternyata dipersempit lagi. Dia purchasing ternyata hanya bisa bikin faktur pembelian aja. Nah, yang muncul nanti hanya akan faktur pembelian aja. Fitur yang lain nanti akan hilang. Gitu. Jadi tidak sebanyak Nah, jadi tidak semua user akan muncul modul-modul ini. Jadi tergantung akses yang akan diberikan oleh level administrator. Gitu ya Pak ya. Untuk otorisasinya dia lebih banyak kalau di Accurate Online. Bahkan bisa sampai, ternyata dia bikin faktur penjualan. Hanya buat aja, dia tidak bisa hapus dan edit. Itu bisa dilakukan. Atau hanya lihat aja, itu juga bisa. Gitu ya. Nah, terus yang terakhir itu adalah lebih ke tingkat keamanan. Accurate Online itu adalah gini Pak. Kalau backup data itu by ekspor transaksi Pak. Jadi nggak bisa kita memiliki database-nya. Kita pindahkan itu nggak bisa, itu Accurate Online. Karena kan kalau Accurate Online secara database dia itu ada di pusatnya Accurate. Setiap user atau orang di luar database kita itu tidak akan bisa masuk ke database kita kecuali ada aksesnya. Atau istilahnya terdaftar di sini sebagai pengguna. Kalau dia ada di sini dia bisa masuk ke database-nya. Tapi kalau dia tidak ada di database-nya, maka dia tidak akan bisa masuk. Gitu Pak. Jadi saya juga pernah nanya sama orang pusat, Pak, tingkat keamanan Accurate itu kayak gimana? Jadi kalau bahasa program itu ada tingkatan namanya SD, SMP, SMA, sama universitas nih Pak. Nah, Accurate Online ini tingkat keamanannya itu di SMA. Atau bisa dibilang setara bank. Yes. Apalagi Accurate Online ini sudah bisa terintegrasi dengan pajak Pak. Bisa nerbitin e-faktur dari Accurate Online. Jadi istilahnya bukan kaleng-kaleng lah. Gitu ya Pak Rizky ya. Oke, clear Pak, clear. Oke, Pak Rizky, Bu Titin, Pak Fandi, ada yang ingin ditanyakan kembali?
Nah, untuk apa namanya? Menjadi user itu nanti kita input email, Pak. Iya, betul, Pak. Email. Email. Yang saya sarankan itu adalah satu user, satu email. Satu user, satu email. Betul. Dan saya sarankan lagi adalah email perusahaan. Kalau ada, berarti dibuat dulu. Oke, siap. Gitu. Siap. Untuk ini ya Pak Ade, step awalnya untuk pengoperasian Akuret itu kita aktivasi Punya dua opsi untuk memudahkan upload e-faktur. Yang ekspor impor by CSV itu bisa di Akuret Online, dia free. Jadi ibu bikin fakturnya, nanti masukin nomor Innovanya gitu kan. Nah terusnya di Akuret Online nanti tinggal diekspor, bentuknya jadi CSV. Nah dari Akuret Online yang CSV itu nanti tinggal diimpor ke aplikasi DJP-nya. Ya kan, jadi ibu nggak perlu ketik lagi tuh di aplikasi DJP karena udah CSV itu tinggal diimpor. Itu opsi pertama, itu yang free. Tapi kalau opsi yang kedua itu yang ada biayanya, dia pakai pihak ketiga namanya pajak.io. Nah, jadi nanti ibu lebih kayak kalau itu lebih detail Bu. Ibu masukin ada namanya kayak dokumen fakturnya tanda tangan pemilik perusahaan lah, kayak gitulah. Dia ada step-stepnya juga. Nah, itu benar-benar dari Akuret, ibu tinggal klik upload, nggak perlu ekspor gitu. Jadi CSV. Di Akuret tinggal upload, nanti di Akuret juga tinggal download. Oke. Gitu. Mau lihat contohnya? Boleh, Pak.
Nih dia, Oh dia iya ada Pak. dua fitur. Terus mau tanya. Sok-sok. Nah, Oke sorry Pak. Bu, ini dia ada dua fitur. Maksudnya pihak ketiga bisa pakai pajak.io atau pajak ekspres. Nah, cara kerjanya dia harus registrasi dulu. Nah, ini adalah yang harus dimasukin nih Bu. NPWP, token, nama perusahaan gitu ya, email wajib pajak. Nah, ini registrasi di Akuret Online-nya. Jabatan penerbitan SPT dan seterusnya. Di sini cukup jelas untuk panduannya. Ini nggak bisa di trial ya, karena data asli. Gitu. Oke. Nah, nanti sistemnya dia di sini unggah. Masih di Akuret Online. Unggah. Nah, nanti setelah diunggah tinggal ke download PDF e-faktur. Gitu. Jadi kita nggak perlu buka aplikasi DJP-nya. Kalau yang ini yang berbayar, Bu. Gitu. Oke, Bu. Gimana, Bu Titin? Oke. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Terjawab ya semua ya, Bu Titin, Pak Fandi, Pak Rizky ya. Ya, sudah cukup sih. Mas Pandi mungkin bisa di ini aja. Ada lagi Pak Fandi, Bu Titin, Pak Rizky? Halo, Pak Adi, Mbak Rafa. Oh, untuk cukup lah ya untuk penjelasan akuratnya. Cuman mungkin lebih mendetailnya lagi setelah training mungkin ya. Atau Pak Ade ada timnya mau ke sini ya mungkin. Nanti biasanya trainingnya nanti by online lagi atau ada di sini ya? Mana Pak? Sorry. Untuk training atau nanti apa namanya memberitahu ya untuk Implementasi. implementasinya itu nanti by online lagi atau bagaimana? Kalau kita ada dua opsi Pak, bisa online, bisa visit. Nah, kalau untuk lokasi sendiri di mana Pak Fandi? Di Cikarang Utara Pak. Cikarang Utara. Oh Iya, itu Bekasi ya, kabupaten. dekat itu Pak. Oh, dekat ya, siap. Sebenarnya ada beberapa lagi pertanyaan Pak Ade. Ya, misalkan nanti untuk kayak surat jalan nih, kita mau simpan surat jalan. Kan biasanya harus ada foto lah ya. Surat jalannya itu bisa ditaruh di Accurate nggak ya? Kalau untuk foto dia belum bisa Pak, tapi kita upload foto bisa, tapi pada saat cetak dia belum bisa. Oh gitu. Yes. Kayak misalkan kita bikin barang namanya handphone. Nah, handphone di image-nya itu bisa kita masukin di master handphone tersebut. Pada saat transaksi kita tarik handphone, itu keluar fotonya. Tapi pada saat kita mau print out, cetak, itu dia nggak muncul, belum bisa. Oke. Itu sih kadang kan misalkan ada user nih, mana surat jalannya untuk barang ini, katanya udah datang gitu. Nah, kendali situ kita harus nyari dulu nih dokumen manualnya gitu. Saya pengennya sekali klik langsung ada nih gitu. Kalau nggak di Database. paling kalau nggak di attachment aja Pak. Di Akuret Online dia bisa di attachment. Tapi nggak bisa kita lampirin attachment. Oh, itu bisa lampirin ini ya, foto gitu ya? Iya, bisa lampirin dokumen apapun. Oke.
Udah cukup Pak Ade, seperti aja mungkin ya. Siap Pak Fandi, Bu Titin, Bu Rizky, terima kasih banyak. Kita tunggu kabar baiknya ya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Reva. Silakan Mbak Reva. Iya, terima kasih Pak Ade untuk implementasikan akuratnya. Saya izin untuk harga akurat sendiri, Pak Fandi sudah tahu Pak? Belum. Saya izin ini ya Pak, menjelaskan terkait price list akurat ya Pak ya. Oke, berapa? Minta promo ya? Baik, ini saya tawarkan nih Pak, promo anniversary akurat ke-25 tahun ya Pak. Ini 12 bulan, 1 tahun, itu sudah free 5 user dan mendapatkan saldo cashback 500. Saldo tersebut berupa saldo deposit bisa digunakan untuk perpanjang database ke 13 bulan dan bisa juga digunakan untuk penambahan add-on dan user Pak. 5 user. Selain 5 user. 25. 5 user. 5 user Pak. Ya. Nanti setelah ini saya izin untuk kirimkan penawaran dan untuk promonya ya Pak ya. Ya, boleh. Dan untuk terkait layanan support after sales-nya, Ibu dan Bapak akan mendapatkan support. Ada 3 cara nih Pak. Ada by email dengan email. Itu di jam kerja bisa Pak. Atau bisa di luar jam kerja mungkin akan slow respon ya Pak. Begitu. Yang kedua dari pihak trainer. Dan yang ketiga itu bisa lewat saya Pak. WhatsApp. Tetapi mohon maaf jika slow respon. Karena kan saya di divisi sales ya Pak ya. Iya. Tapi bisa saya bantu gitu. Dan untuk pemaksimalan penggunaan akuratnya nanti bisa memakai jasa trainingnya Pak dari FAC Institute itu untuk di 3 hari ya Pak dan 5 hari. Kalau di 3 hari itu di harga 5 juta Pak, itu sudah Bapak mendapatkan layanan 7 jam kerja dan Bapak bebas untuk orangnya gitu. Mau berapa yang ikut begitu ya Pak. Dan untuk yang berapa ikut tuh maksudnya dari ya yang kamu? berapa ya. Kalau untuk yang 5 hari itu di harga 8 juta. Itu sudah 1 trainer dan 7 jam kerja juga Pak ya. Gitu. Untuk Ada yang lagi? poin 3 itu transport relatif itu bagaimana Mbak? Transport relatif itu Jadi ini Pak, saya bantu jawab. Transport relatif itu kayak gini Pak. Secara kantor FAC itu di Jakarta Timur. Nah, dari Jakarta Timur ke kantornya Bapak itu semisalkan 20 km semisalkan. Nah, itu kena ada biaya transportnya semisalkan 200.000. Nah, nanti kalau semisalkan juga 50 km ke atas itu akan ada kena biaya transportnya sekian. Gitu, Pak. Jadi maksudnya enggak ini ya. Enggak include yang ini ya maksudnya ya. Itu enggak, Pak. Oke. Siapa Ade? mohon maaf tadi Pak terlewat. Itu untuk promo anniversary akurat ke-25 tahun itu dari harga 9 juta dari harga 4.395.600 itu menjadi 2.925 ya Pak ya. Nanti setelah ini saya izin kirimkan untuk penawarannya seperti itu. Ada lagi Pak Fandi, Rizky, Bu Titin? Untuk ini sudah paket full berapa? Iya Pak. Ini promonya terbatas Pak, hanya sampai 12 Juli saja. Gitu. Oh ya, kalau untuk akurat online sendiri tuh nggak seperti desktop ya, kayak ada yang deluxe yang segala macam gitu? Oh enggak Pak, kalau awal ini cuma 1 aja ya. Kalau online ini dia lebih ke bersifat add-on, Pak. Gimana Pak? Kalau akurat online ini dia lebih bersifat add-on. Add-on ya? Yes, kalau desktop itu kan
Kalau desktop itu kan dia ada versi standar. Ya, Ya, untuk perusahaan standar itu trading, terus ya perusahaan jasa. Nah, itu yang tadi saya jelaskan secara default semua fitur itu adalah trading atau jasa. Itu bisa dilakukan di Accurate Online yang tadi. Tapi kalau fitur kontraktornya atau RAB secara general atau kontraktor di Accurate Online itu harus ada yang diaktifkan namanya cost profit center, Pak. Nah, cost profit center ini dia untuk pemisah laba rugi. Semisalkan ternyata Bapak ada project di Depok. Nah, saya mau tahu dong cost sama pendapatan di Depok itu berapa. Nah, itu untuk yang cost profit center. Itu general. Tapi kalau manufaktur, nah di Accurate Online dia terbagi dua. Ada manufaktur detail, ada manufaktur sederhana. Kalau yang sederhana, Bapak nggak perlu lagi menggunakan fitur add-on. Itu udah paket tuh yang dijelasin sama Rafa, defaultnya. Tapi kalau yang manufaktur detail, nah Bapak perlu menggunakan fitur add-on. Gitu, Pak. oh, untuk yang Bapak tadi jelasin itu add-on itu nanti ada tambahan atau sudah termasuk? Iya, itu ada tambahan. Itu di luar paket yang 29 sekian ini. Oke, Gitu, Pak. oke, siapa adik? Mungkin belum butuh sih kita ya. Oke, nggak apa-apa. Siap-siap. Ini Lanjut, kan Mbak. banget ya. Ada lagi? Pak Pandi, Pak Rizky, Bu Titin ada lagi? Sudah cukup jelas? Halo? Estimasi mau pakai berapa user? Ya, untuk harganya sendiri itu nanti setelah 1 tahun itu nanti ada informasi lagi atau gimana? Atau harganya tetap segitu? Flat. Harganya flat apa enggak? Jika masa aktifnya sudah habis itu ke harga normal, Pak, Bu. Di harga 4 juta itu ya? Ya, bukan ke harga yang 2.600.000, Pak. 2.600.000. Ini kan promo hanya untuk anniversary, jadi terbatas aja. Nah, Dia tahun balik lagi ke udah habis bulan nih. untuk 1 tahun, setelah 1 tahun. Nah, ini dia tuh. Harga normal per bulan ya? Iya, betul. Nih, ini harganya kalau biasanya 277. Terus per usernya itu 22.000. Oh, kalau kita mau ambil yang setahun lagi gitu, biar nggak per bulannya kita ya Dia sistemnya deposit. deposit, Mm-mm. akumulasi berarti ya? Iya, betul. Harga yang bulanan nanti kalau deposit itu juga bebas. Kalau mau deposit berapa pun dia bebas. Motong otomatis nanti dia. Oh iya iya. Gitu, Pak. Atau mau paket yang 5 tahun, Pak? Bisa. Tapi kan katanya usernya tidak terbatas. Tapi ini terbatas. Untuk usernya Maksudnya tidak terbatas itu ya satu user ada biayanya. Sama, tetap aja ada oh biayanya. ada biaya. Dia hanya 22.200 per user. 22.000 sih. Itu juga sama ya per bulan juga ya Pak? Ya, per bulan. Iya, betul. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa sudah cukup jelas, Bu, Pak? Pak Adik dan Mbak Kafa mungkin cukup ya. Kita mau diskusi lagi nih untuk kita ambil bagaimana. Mungkin nanti Mbak Rafa boleh di share ya untuk harganya lagi ya di WA.
data mendetailnya dari aplikasinya sama trainer, dan setelah Oke, baik Pak. sharing. Setelah ini saya izin kiriman penawaran. Baik, saya rasa sudah cukup jelas ya Pak. Bu, saya izin akhiri meeting pada siang hari ini. Ya. Terima kasih banyak Pak Fandi, Bu Titin, Pak Rizky untuk waktunya. Selamat siang. Siap. Thank you Pak, terima kasih banyak. Terima kasih penjelasannya. Sama-sama.